Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk fungsi kuadrat pada bagian yang pertama. Untuk soal yang nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan 5x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Nilai dari f negatif 2 sama dengan titik-titik. F negatif 2 berarti nilai X nya ini diganti dengan negatif 2, sehingga menjadi F negatif 2 sama dengan 5 kali X nya tadi diganti dengan negatif 2, berarti di sini negatif 2 pangkat 2, kemudian ini dikurangi 2 kali X nya tadi diganti dengan negatif 2 ditambah dengan 3. Jadi semua yang memuat X diganti dengan negatif 2. Kita hitung biasa, 5 kali, dalam kurung kita kerjakan dulu, negatif 2 pangkat 2 diperoleh 4. Kemudian ini negatif dengan negatif jadi dijumlah atau ditambah, 2 kali 2 4 ditambah 3. 5 kali 4 20 ditambah dengan 4 ditambah 3 diperoleh 27. Jadi F negatif 2 diperoleh 27 yang ini. Soal yang nomor 2, persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini adalah, persamaan sumbu simetri rumusnya adalah negatif B dibagi 2 kali A sama dengan negatif, ingat yang ini adalah A nya, kemudian yang ini adalah B, yaitu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1. Ini negatifnya rumus, B nya sendiri adalah negatif 12 dibagi 2 kali A nya 3 sama dengan ini negatif-negatif jadi positif, 12 dibagi 2 kali 3 6, sehingga diperoleh persamaan sumbu simetri X sama dengan 2, berarti yang ini. Untuk soal yang nomor 3, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 4 adalah. Untuk menentukan nilai maksimum ada dua cara. Yang pertama, kita cari dulu sumbu simetrinya. Ini cara yang pertama. Rumus persamaan sumbu simetri negatif B dibagi 2A sama dengan negatif B. B itu bilangan yang mengikuti X berpangkat 1, berarti di sini 6 dibagi 2 kali A. A itu ini bilangan atau koefisien yang mengikuti X berpangkat 2. Jadi ini A nya, yang ini B nya, 2 kali negatif 3. X sama dengan negatif 6 dibagi 2 kali negatif 3 diperoleh negatif 6, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Setelah diperoleh X sama dengan 1, maka nilai maksimum dicapai pada X sama dengan 1 ini, disubstitusikan ke fx ini, sehingga nanti akan diperoleh F1 pada fungsi f ini, X nya diganti 1, jadi negatif 3 dikalikan 1 pangkat 2 ditambah 6 kali X nya tadi 1 ditambah 4, maka diperoleh F1 sama dengan 1 pangkat 2 dikerjakan dulu, hasilnya dikalikan negatif 3 diperoleh negatif 3 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 7, berarti nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 7. Kalian juga bisa mencari nilai maksimum dengan menggunakan rumus, yaitu negatif B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Bisa menggunakan rumus ini. Coba kita cari negatif B, B nya tadi 6, berarti 6 pangkat 2
dikurangi 4 kali A. A-nya tadi ini negatif 3 dikalikan C. C-nya ini yaitu positif 4 dibagi 4 kali A. A-nya adalah ini tadi negatif 3. Kita hitung biasa, negatif 6 pangkat 2 36. Ini negatif-negatif jadi ditambah 4 kali 3 12 kali 4 48 dibagi 4 kali negatif 3 negatif 12 sama dengan negatif ini di jumlah biasa 84 dibagi negatif 12. Negatif positif 84 dibagi 12 diperoleh 7. Hasilnya sama. Kemudian yang nomor 4, kedudukan grafik dari parabola dengan rumus ini adalah untuk menentukan kedudukan grafik parabola menyinggung atau yang lainnya, kalian bisa memeriksa diskriminannya. Yang ini menyinggung sumbu X, artinya memotong di dua titik yang sama, yaitu D-nya sama dengan 0. Ini berada di atas sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Ini artinya apa? Di atas sumbu X ini berarti grafik tidak memotong sumbu X, artinya D-nya kurang dari 0. Kemudian berada di bawah sumbu X ini sama tidak memotong sumbu X, artinya apa? Artinya diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif. Kemudian memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, ini artinya adalah diskriminannya lebih dari 0. Nah, kapan berada di atas sumbu X, kapan berada di bawah sumbu Y, itu ditentukan oleh nilai A-nya. Berada di atas sumbu X jika A-nya itu adalah lebih dari 0 atau bilangan positif. Berada di bawah sumbu X jika A-nya ini lebih kecil dari 0, artinya A-nya bilangan negatif, sehingga nanti grafiknya akan berbentuk seperti ini, terbuka ke bawah. Yang ini grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi sekarang kita periksa nilai D-nya dulu. D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan B pangkat 2. B itu koefisien yang menempel pada X berpangkat 1 ini, berarti B-nya adalah negatif 9 pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya ini bilangan atau koefisien yang menempel pada X berpangkat 2, berarti A-nya adalah 2, dan C-nya itu ini bilangan yang tidak memuat variabel, dalam hal ini adalah negatif 5. Jadi dengan lambangnya sekalian kita hitung, negatif 9 pangkat 2 81. Ini negatif jadi ditambah atau positif 4 kali 2 8 kali 5 40, sehingga diperoleh diskriminan sama dengan 40 ditambah 81 121. 121 itu bilangan yang lebih dari 0. Bilangan yang lebih dari 0 berarti diskriminannya lebih dari 0, yang memenuhi adalah yang ini, sehingga nanti grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Selanjutnya soal yang nomor 5. Grafik fungsi fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dengan daerah asal X anggota bilangan real adalah. Untuk menentukan grafik yang mana yang tepat untuk fungsi ini, langkah yang pertama kita harus ingat dulu, jika A-nya lebih dari 0 maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A-nya lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Di sini A-nya adalah negatif 1.
negatif 1 itu bilangan yang kurang dari 0, berarti A-nya kurang dari 0 ini, sehingga grafiknya itu terbuka ke bawah. Grafik yang terbuka ke bawah hanya pilihan A dan pilihan C, sehingga yang B sama D ini jelas tidak masuk. Selanjutnya di sini memotong sumbu X pada X sama dengan 3. Masukkan saja ke sini. Kalau nanti tepat berarti jawabannya yang A, kalau tidak tepat berarti jawabannya yang C. Kita substitusikan F3 sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah ini 2 kali X nya 3 ditambah 3, kita hitung biasa, negatif 9 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan negatif 9 ditambah 6 ditambah 3 diperoleh 0. Berarti benar bahwa grafik memotong sumbu X di titik 3 ini, 0. Jadi jawabannya adalah yang A.